Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Omazi atau obrolan mahasiswa Gizi chapter 2 bersama saya Sidki Dan saya Nur Salsabila. yang akan nemenin kalian di episode 4 kali ini. Di episode kemarin nih, episode 3 kan udah ngebahas roti yang dicampur kopi atau roti yang disiram kopi gitu. Nah, kira-kira di episode ini kita bakal bahas apa ya? Nah, Apa ya eh kira-kira? ya buat makanan yang kali ini pasti nggak kalah ramenya di review-review di TikTok, di sosmed gitu. Banyak banyak orang yang bikin video tentang makanan ini gitu. Iya, betul banget nih. Makanan ini tuh sempet rame di FYP TikTok gitu kan ya. Terus banyak juga yang bilang enak. Nah, sebenarnya makanan ini tuh cookies yang di dalamnya tuh ada kayak filling gitu, entah itu coklat dan sebagainya. Terus di atasnya dikasih apa namanya? Ice cream. Nah, cara makannya itu di apa namanya? Dipejek dulu gitu. Jadi nanti si fillingnya itu akan keluar. Nah, jadi buat episode kali ini kita bakalan bahas cookies bomb. Nah, penasaran banget dong ya kira-kira gimana pendapat teman-teman narasumber tentang cookies bomb. Kalau gitu, tanpa banyak basa-basi kita undang aja yuk narasumber kita. Oke. Halo kakak-kakak narasumber, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik dong. Dari KKM-nya sendiri gimana nih? Baik nggak? Iya, oke. Alhamdulillah saya juga baik. Semoga kita bisa selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, kali ini kita bakal sebelum kita nanya-nanya pendapat kakak-kakak narasumber yang kece-kece ini, yang cantik-cantik ini, kita kenalan dulu nggak sih sama kakak-kakak narasumbernya nih? Oke, boleh dimulai dari Kak Liza nih, kayaknya yang paling excited banget nih. Iya dong, boleh mungkin kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Kaliza dari Gizi Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Nazmi dan Alia. Aku dari Prodi Gizi Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Anda Kartika dari Gizi Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, Kenal. salam kenal juga Kak Wanda. Udah kenalan semua nih ya. Sekarang kita langsung cus aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh nih Kak Siski, pertanyaan pertama. Oke, buat yang pertanyaan pertama nih. Sebelumnya udah pada tahu belum sih cookie bomb ini yang rame gitu di review-review di TikTok gitu atau di sosmed ini? Boleh atau mungkin ada yang udah pernah nyobain gitu beli? Gimana? Boleh dari Kak Nazmi dulu? Oke, untuk cookie bombs ini sebenarnya aku belum pernah beli ya. Cuman aku sering lihat kayak di FYP TikTok itu kan sering muncul ya, dan suka banyak reactionnya kayak meledak-meledaknya gitu. Aku belum pernah nyoba sih. Oke, jadi tapi udah pernah lihat lah ya di TikTok gitu banyak lewat. Nah, boleh lanjutnya Kak Wanda. Oke, Kak. Aku juga sama sih, Kak, kayak Kak Nazmi ya. Aku juga belum pernah nyobain nih cookie bomb sendiri. Tapi aku juga udah pernah sering lihat reviewnya di sosmed-sosmed. Boleh nextnya Kak Liza. Oke, seperti sama kayak Kak Nazmi dan Kak Wanda, aku juga sebenarnya belum pernah cobain untuk si cookies bomb ini, cuman penasaran sih sebenarnya, karena liburan mulu gitu di FYP. Oke, berarti semuanya pernah lihat tapi belum pernah nyobain gitu ya. Nah, ini masih untuk pertanyaan selanjutnya masih masih nyambung gitu. Nah, kan tadi katanya belum ada pada belum pernah nyobain gitu ya. Kira-kira bakalan jadi opsi buat jadiin food list gitu nggak? Boleh dari Kawanda dulu. Ya, bener banget sih, Kak. Kayaknya bakalan dijadiin foto list sih, karena menarik buat dicoba dan bikin penasaran juga. Nah, penasaran meledak atau enggak gitu ya dari cookie-nya. Boleh dari Kaliza. Oke, dari aku juga bakal masuk ke list ya, apalagi kalau sampai buka di Serang, wah kayaknya aku akan langsung beli gitu.
Wah, kalau buka di Serang bisa-bisa rame nih tokonya ntar. Diserbu terus. Ini terakhir Kak Nazmi. Oke, Kak. Jadi sebenarnya aku anaknya yang begitu sering makan manis ya. Tapi karena aku anaknya gampang terinfluence, jadi aku juga kayak pengen nyobain gitu loh, ngerasain rasanya. Ada sedikit rasa FOMO gitu ya, jadi pengen nyobain. Oke, buat pertanyaan ketiga nih, sebagai mahasiswa gizi ini kan kita kadang jadi apa ya, mendadak jadi food reviewer gitu. Nah, menurut kakak sekalian, cookie bomb ini bisa diklaim sehat atau enggak sih? Dari Kaliza boleh? Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau dibilang sehat, menurutku kurang sehat sih. Apalagi kan lihat tuh coklatnya, wah banyak banget gitu. Itu pasti nilai gula yang terkandungnya besar juga gitu. Jadi kalau menurut aku kurang sehat sih. Boleh, nextnya dari Kawanda. Ya, makasih Kak. Sebelumnya aku juga sependapat nih sama Kalija. Menurut aku sendiri, cookie bomb ini kurang sehat. Karena itu tuh tinggi akan gula ya. Apalagi dalamnya tuh coklat sama marshmallow gitu kan. Jadi kurang sehat deh. Oke, nextnya Kak Razmi. Oke, jadi menurut aku sama seperti kakak sebelumnya, kayaknya rada kurang sehat karena emang banyak coklatnya juga dan juga kayaknya manis banget. Apalagi kan porsinya tuh biasa satu porsi itu kan besar banget gitu ya. Oke, jadi menurut kakak sekalian kurang sehat gitu ya. Bisa dilihat dari coklat yang banyak, juga porsi satu kukinya juga gede gitu. Sama kan tadi ada es krimnya gitu ya di atas, jadi nambah gula juga mungkin di situ ya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya boleh balikin ke Kak Sabil. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih, eh, eh, kayak yang tadi udah jelasin kan, rasa cookie bomb tuh kan banyak banget, apalagi ditambah es krim juga kan di atasnya. Menurut kakak-kakak sekalian nih ya, kakak narasumber, ada nggak sih resiko kesehatan yang bakalan datang itu bakalan terjadi kalau kita konsumsinya berlebihan? Boleh dari Kak Liza? Oke, kalau dari masalah kesehatan ya, kalau berlebihan menurut aku ini bakal bisa nyebabin obesitas sih pertama. Soalnya kan itu pasti kalorinya juga besar gitu. Kedua, mungkin juga bisa menyebabkan diabetes. Kan gimana diabetes juga ada yang disebabkan nggak lewat genetik aja gitu, tapi dari kebiasaan yang tidak baik gitu. Oke, selanjutnya boleh Kak Nasmi? Oke, baik Kak. Jadi sebenarnya sama seperti Kaliza tadi, mungkin kayak ada obesitas, ada juga diabetes, karena emang gulanya juga relatif lebih tinggi ya kandungannya. Dan juga mungkin ada karies di gigi ya, karena biasanya kalau kita makan gula tuh di gigi kan si bakterinya ini kan memproduksi asam ya, dan si asamnya ini juga kan nanti bakal bikin gigi ini jadi rada rusak gitu kan. Mungkin itu sih yang menurut aku lebih kelihatan dampaknya. Oke, makasih Kak Nasmi. Untuk selanjutnya, kalau Anda boleh. Jadi aku juga sependapat nih Kak sama kakak-kakak. Itu tuh bisa buat berdampak sama kesehatan kayak diabetes, gula darah yang tinggi. Terus buat anak yang di bawah 2 tahun juga itu sangat nggak direkomendasiin ya. Karena bisa berpengaruh juga tuh sama berat badannya yang meningkat secara drastis. Terus berpengaruh juga nih sama perkembangan pola pikirnya. Oke, wah jawabannya menarik banget nih. Ternyata dampak kesehatannya tuh banyak ya kalau memang kebanyakan atau berlebihan kita konsumsinya. Oke, next pertanyaan terakhir nih kakak-kakak narasumber. Sebagai mahasiswa gizi kan ya, ada nggak sih cara atau inovasi yang kakak-kakak punya tuh untuk membuat cookies boom nih lebih sehat gitu, biar kita nggak terlalu worry untuk makan buat jadiin cemilan waktu Netflix atau nonton-nonton drakor gitu kan. Boleh dari Kak Wanda nih. Kalau dari aku sendiri sih Kak, biar makannya lebih sehat, mungkin itu bisa dikurangin kandungan gulanya.
kayak misalkan coklatnya bisa diganti pakai less sugar coklat yang lebih rendah gitu kandungan gulanya. Paling gitu sih, Kak. Oke, makasih Kak Wanda. Boleh next-nya Kak Nazmi? Oke, jadi kalau menurut aku begini Kak, biasanya kalau yang kayak gitu tuh bisa diganti tepungnya dengan kayak tepung gandum ataupun tepung yang gluten free mungkin ya. Dan juga gulanya ini bisa dikurangi ataupun bisa diganti dengan madu. Karena saya pernah lihat beberapa resep dari cookies itu ada yang pakai madu, ada yang gluten free juga kan. Terus mungkin juga bisa ditambah berprotein dan lebih sehat aja. Oke, makasih Kak Nazmi. Oh, selanjutnya nih ya, terakhir, Kak Liza. Gimana pendapatnya? Oke, aku setuju dengan yang lainnya. Mungkin bisa juga si coklatnya ini diganti dengan dark coklat gitu, biar jadi gulanya kan nggak terlalu tinggi dibanding coklat biasanya. Terus mungkin porsinya bisa lebih dikurangin karena porsi yang sekarang tuh kayaknya gede banget gitu kan ya, kayak bisa buat 2 orang gitu. Dan juga mungkin bisa si es krimnya ini ditambahin seperti buah-buahan, jadi kan lebih bervitamin gitu. Oke, wah jawabannya bagus-bagus banget nih. Ternyata pembahasan kita kali ini nih tentang cookies bomb nih menarik banget nih. Mulai dari yang viralnya yang viral-viralnya banget gitu kan, seliweran terus di FYP, terus bakalan jadi food list kakak-kakak sekalian nih kayaknya nih. Terus juga resiko-resiko kesehatannya juga lumayan banyak ya ternyata. Dan kakak-kakak nih terakhir kan tadi ngasih inovasi-inovasi, boleh nih nanti dicoba di rumah kali ya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak narasumber. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Sidki. Oke, terima kasih sebelumnya buat kakak narasumber yang udah bersedia nih nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang tadi cookie bomb yang lagi viral. Sampai ada yang bikin video meledak atau enggaknya gitu. Nah, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol santai bareng kakak semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, karena kita udah bahas tentang cookie bomb atau cookies meledak ini, nah kita juga mau minta pendapat teman-teman penonton dong. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke nih, makasih ya teman-teman yang udah pada mau nonton, viewers Omazi. Terima kasih juga saya ucapin kepada narasumber kita yang kece-kece dan cantik-cantik tadi. Makasih udah nonton sampai akhir nih, terus nantikan episode Omazi selanjutnya, yang pastinya nggak akan kalah seru dari episode kali ini. Cuma ada di YouTube channel Himazi Untirta. Kami host Omazi episode 4. Pamit undur diri, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian ya. See you next episode. Bye-bye. Salam sehat. Salam Jawara sehat.